Joy Newsome dan putranya bernama Jack hidup di sebuah gudang sempit dan kumuh. Mereka menyebut tempat itu dengan nama room. Sehari-hari mereka berbagi tempat tidur, toilet dan juga dapur dalam ruangan yang sama. Gudang tersebut tertutup rapat dan didesain kedap suara. Satu-satunya jendela adalah jendela kaca yang terdapat di atap ruangan tersebut. Sudah 7 tahun mereka tak pernah sekalipun keluar, terutama untuk Jack yang tidak tahu seperti apa itu dunia. Semua aktivitas mereka lakukan di sana. Namun demikian, Joy tetap mendidik putranya dengan baik dan memberikan kasih sayang yang melimpah untuk Jack. Suatu pagi Jack terbangun dan mengingatkan ibunya bahwa ia berulang tahun yang kelima pada hari itu. Kemudian Joy menawarkan untuk membuat kue ulang tahun bersama-sama, persis seperti yang ada di televisi. Namun Jack sempat kecewa saat kue itu sudah jadi, tak ada lilin di kue ulang tahunnya seperti yang sering ia lihat di televisi. Joy berusaha memberi pengertian kepada putranya bahwa mereka harus memilah barang-barang apa saja yang lebih penting untuk mereka saat memintanya kepada Old Nick. Old Nick adalah julukan pria yang akan mendatangi mereka pada setiap hari Minggu malam. Pria yang 7 tahun lalu telah menyulik dan menyekap Joy hingga saat ini. Di minggu malam saat Old Nick masuk ke kamar dan akan tidur bersama Joy, Jack mendengarnya dan mengintip melalui celah pintu lemari di mana ia tidur di dalamnya. Rutinitas yang selalu Jack lakukan ketika Old Nick akan meniduri sang ibu. Setelah Joy selesai melayani Old Nick, kemudian ia menggendong Jack, membawanya keluar dari lemari untuk tidur bersamanya lagi. Beberapa hari kemudian ketika Jack bangun tidur, ia melihat sebuah mobil-mobilan yang merupakan hadiah dari Old Nick. Jack terlihat antusias dengan mainannya tersebut. Setiap hari Joy selalu berusaha sekuat tenaga berteriak dengan harapan ada seseorang yang mendengarnya, kemudian datang untuk menolong mereka. Namun usahanya tak pernah sekalipun berhasil. Pada malam berikutnya ketika Old Nick kembali ke kamar mengunjungi Joy, Old Nick mengatakan bahwa sudah 6 bulan ini ia kehilangan pekerjaannya dan itu sangat berdampak pada suplai barang-barang dan makanan yang ia berikan untuk Joy dan Jack. Saat itu Jack yang belum tidur mendengar semua percakapan antara Old Nick dan ibunya. Karena penasaran dengan Old Nick yang sekalipun belum pernah ia temui, Jack lalu memutuskan keluar dari lemari saat Old Nick dan Joy sedang tidur. Jack kemudian memandangi wajah ayah biologisnya. Tak lama Old Nick pun terbangun dan melihat Jack lalu menyapanya. Joy pun terkejut melihat interaksi antara Old Nick dan Jack. Joy terlihat marah karena Old Nick berani menyentuh Jack. Old Nick yang tidak terima dengan amarah Joy lalu membekap Joy dengan bantal. Jack terlihat ketakutan menyaksikan ibunya sedang disakiti oleh Old Nick. Kemudian sebagai hukuman Old Nick mematikan aliran listrik ke kamar tersebut sehingga semua peralatan elektronik tak bisa menyala. Di saat itulah Joy menceritakan tentang dunia luar yang sebenarnya kepada Jack. Namun Jack tak langsung percaya dan mengatakan bahwa Joy telah berbohong. Tapi kemudian Joy menjelaskan jika ia dulu terpaksa berbohong karena Jack yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Akhirnya Joy memberitahu semuanya kepada Jack kenapa ia bisa tinggal di ruangan yang mereka sebut room itu. Joy berusaha meyakinkan Jack bahwa Old Nick adalah orang jahat. Dialah yang menyekapnya selama 7 tahun dan hanya dia yang tahu kode dari kunci pintu kamar mereka. Tapi Jack tetap saja tidak percaya dan itu membuat Joy terlihat putus asa karena begitu sulit menjelaskan semuanya kepada Jack. Lama Joy berpikir, akhirnya Joy mengatur sebuah rencana. Joy menyuruh Jack untuk berpura-pura sakit. Seperti biasa pada minggu malam, Old Nick datang dengan membawa beberapa barang. Saat itu Joy memberitahu jika Jack jatuh sakit. Ia demam tinggi. Joy meminta Old Nick untuk membawa Jack ke rumah sakit. Namun usaha Joy sia-sia. Old Nick memutuskan akan membeli obat saja dengan dosis yang lebih tinggi. Sempat putus asa, tapi kemudian Joy tak kehilangan akal. Ia melatih Jack untuk berpura-pura mati. Joy mengajarkan putranya bagaimana cara keluar dari gulungan karpet yang membungkus tubuhnya nanti. Joy juga memberi instruksi agar Jack melompat saat mobil melambat dan berhenti. Mintalah pertolongan pada orang pertama yang kau jumpai, ucap Joy kepada anaknya. Sebelum rencana itu dimulai, Joy tampak memeluk Jack dengan erat. Selanjutnya ketika Old Nick datang, Joy menangis panik dan memberitahu kalau Jack telah mati akibat terlambat menangani sakitnya. Joy meminta Old Nick untuk menguburkan Jack secara layak dan melarang Old Nick untuk membuka gulungan karpet tersebut.
Percaya dengan semua rekayasa itu, Oldnick mengikuti semua keinginan Joy. Oldnick meletakkan Jack di belakang mobil truknya. Terlihat mobil Oldnick yang mulai melaju. Di tengah perjalanan, Jack tampak membuka lipatan karpetnya. Ia begitu terpana saat melihat langit dan dunia luar untuk pertama kali. Kemudian saat mobil berhenti di sebuah persimpangan, Jack segera melompat. Oldnick yang menyadari jika ternyata Jack tidak mati, langsung bergegas mengikutinya. Jack berlari menabrak seorang pejalan kaki yang sedang bersama anjingnya. Tapi kemudian terlihat Oldnick yang berhasil menangkap Jack. Melihat gelagat yang kurang baik dari Oldnick, pria itu pun berhasil menelpon polisi. Oldnick pun tampak melepaskan Jack dan menjatuhkannya ke tanah sebelum akhirnya ia memutuskan pergi. Tak lama kemudian tampak polisi yang tiba di lokasi. Mereka membawa Jack ke dalam mobil. Jack hanya bisa terdiam setelah peristiwa menegangkan yang baru saja dialaminya. Satu kata yang keluar dari mulut Jack adalah "Ma", panggilannya untuk sang ibu. Polisi bertanya di manakah ia tinggal. Jack hanya menjawab "room". Polisi terus menggali informasi dari Jack. Sampai akhirnya Jack bercerita jika ia tinggal di dalam ruangan yang hanya ada satu jendela kaca di atasnya. Dan ia diminta oleh sang ibu untuk melompat dari mobil saat mobil melambat dan berhenti. Dari situlah polisi yakin bahwa room yang diceritakan oleh Jack tidak jauh dari lokasi mereka membawa Jack. Dan di ruangan itu pula lah polisi memperkirakan ibunda Jack berada. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan room yang digambarkan oleh Jack. Sungguh pertemuan yang sangat mengharukan saat Joy bisa mendekap kembali putranya itu. Untuk pertama kalinya Jack bertemu dengan kakek dan neneknya. Banyak kejadian yang telah dilewatkan oleh Joy selama 7 tahun. Salah satunya adalah kenyataan bahwa orang tuanya kini telah bercerai dan ibunda Joy telah menikah lagi dengan seorang sahabatnya yang bernama Leo. Jack berusaha beradaptasi dengan kehidupan dunia yang sesungguhnya. Bahkan Jack diwajibkan memakai masker dan kacamata hitam atas saran dari dokter. Beberapa hari di rumah sakit, Joy dan putranya akhirnya diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Ketika sampai di sana, Joy terkejut bahwa mereka telah disambut oleh beberapa warga yang begitu bahagia atas kepulangannya. Dan tentu saja para wartawan yang tak mau ketinggalan berita terupdate dari Joy dan anaknya. Jack terlihat benar-benar asing dengan lingkungan barunya. Bahkan untuk menuruni anak tangga pun, ia harus dibantu oleh sang ibu. Joy mencoba menyemangati putranya bahwa lama-lama Jack akan terbiasa dengan semuanya. Beberapa hari telah berlalu. Joy yang nampak sedikit depresi karena sudah saking lamanya terpenjara dari dunia luar, membuat dirinya mudah tersulut emosi. Hingga terkadang Joy tanpa sengaja meluapkannya kepada Jack. Bahkan ia pun bertengkar dengan sang ibu. Ditambah ayah Joy yang terlihat enggan menatap Jack karena belum bisa menerima kenyataan bahwa Jack terlahir akibat perbuatan laki-laki yang telah menculik putrinya. Suatu hari Joy menerima tawaran wawancara dari salah satu pers. Ketika sang pewawancara bertanya mengapa Joy membiarkan Oldnick membawa Jack dengan memalsukan kematiannya, Joy hanya bisa terdiam sambil menahan emosinya. Sejak sesi wawancara itu, Joy merasa bersalah terhadap Jack dan semakin terlihat stres dengan situasi tersebut. Akibatnya Joy ditemukan oleh Jack dalam keadaan sekarat di kamar mandi. Joy pun segera dilarikan ke rumah sakit. Selama Joy dalam perawatan, Jack mulai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mulai terlihat akrab dengan Leo, kakek tirinya yang dengan sabar menemani Jack. Bahkan Leo membawakan seekor anjing peliharaan yang selama ini hanya dilihat Jack melalui buku dan televisi. Jack juga tampak bergaul dengan anak laki-laki sebayanya. Jack percaya bahwa rambut panjangnya telah memberi kekuatan kepadanya dan ia ingin memberikan rambut panjangnya itu untuk sang ibu. Beberapa hari di rumah sakit, Joy pun terlihat sudah pulang ke rumah. Joy meminta maaf pada Jack atas tindakan bodohnya. Ia pun juga berterima kasih bahwa Jack telah rela memotong rambutnya dan telah menyelamatkan nyawanya untuk yang kedua kali. Di satu hari, untuk terakhir kalinya Jack meminta kepada Joy bahwa ia ingin mengunjungi room tempat mereka tinggal dahulu. Dengan kawalan polisi, mereka pun pergi ke rumah Oldnick. Ketika sampai, Jack merasa bingung dan aneh. Mengapa kamar mereka seperti telah menyusut dan terasa berbeda, tidak seperti dulu ketika mereka masih menempatinya.
Kemudian Joy pun mengajak putranya tersebut untuk pulang. Namun Jack meminta waktu sebentar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Rum, sebuah tempat masa lalu yang menjadi saksi bisu potongan kelam dalam hidup Joy dan anaknya.